Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriati dari SMK Yapalis Krian Sidoarjo, Jawa Timur. Saya CGP angkatan ke-7. Pada kali ini saya akan menyampaikan modul 11A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa murid harus tunduk dan patuh pada guru. Murid harus melaksanakan semua perintah guru dan harus selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu tentang teori tabula rasa, di mana murid dianggap sebagai kertas kosong. Jadi tugas kita selaku guru yaitu mengisi kertas kosong tersebut dengan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Karena kita sudah menganggap murid sebagai kertas kosong, sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Pembelajaran didominasi oleh guru, karena tujuannya adalah untuk mengisi kertas-kertas yang kosong tersebut. Murid hanya duduk manis mendengarkan, menerima apa yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, kita menganggap murid sebagai tolak ukur pembelajaran. Pembelajaran saya akan berhasil apabila murid-murid saya pintar, cerdas, nilainya bagus, dapat juara, mewakili sekolah, bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Itu membanggakan bagi saya, sehingga saya menggunakan ini sebagai tolak ukur dari pembelajaran saya. Adapun pembelajaran di kelas yang sudah saya lakukan, pembelajaran berpusat pada guru, sehingga guru mendominasi pembelajaran. Murid hanya mendengar dan menerima apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian metode juga lebih banyak ke ceramah. Hal ini dikarenakan materi yang terlalu banyak dituntut harus segera selesai. Jadi metode ceramah inilah yang mengakibatkan murid bosan dan ngantuk. Yang ketiga yaitu pembelajaran menjadi kurang aktif dan kreatif. Karena murid tidak bisa mengekspresikan kemampuannya, tidak bisa mengeksplorkan bakat dan minatnya, sehingga pembelajaran menjadi kurang aktif dan kreatif. Kemudian anggapan kemampuan anak sama. Jadi saya menganggap semua kemampuan anak sama. Saya tidak mempedulikan antara yang satu dengan yang lain. Semua punya kompetensi dan kemampuan yang sama. Kemudian guru sebagai sumber pembelajaran. Yang selama ini saya anggap guru adalah sebagai sumber belajar utama. Salah satu sumber utama pembelajaran adalah pada guru, sehingga segala kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan hanya diperoleh dari guru saja. Nomor 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menjadi lebih paham bahwa murid itu bukanlah kertas yang kosong lagi. Sebenarnya sudah terdapat tulisan, namun tulisan itu masih terlihat samar. Guru tugasnya adalah menuntun menebalkan tulisan-tulisan yang masih samar tersebut, namun tidak lepas dari potret alam dan zamannya. Sosiokultural pun akan ikut menebalkan tulisan-tulisan yang masih samar tersebut. Kemudian pembelajaran berpusat pada murid. Di sini di sekolah saya sudah memberikan kebebasan kepada murid-murid untuk menemukan permasalahan sendiri yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga murid nanti akan lebih semangat untuk mencari solusi permasalahan yang akan dihadapi. Dengan begitu mereka akan berkolaborasi, menemukan ide-ide atau gagasan untuk mencari solusi permasalahan. Mereka bebas mengeksplor semua kemampuan dan keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya sendiri. Karena pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga pembelajaran akan menjadi aktif dan kreatif. Di sini murid-murid saya sudah mulai berkolaborasi
menemukan ide-ide atau gagasan untuk mencari solusi permasalahan. Mereka bebas mengeksplor semua kemampuan dan keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Kemudian, pembelajaran akan semakin bermakna karena permasalahan yang diangkat dari permasalahan sehari-hari yang dihadapi anak-anak, sehingga permasalahan terlihat lebih nyata di mata anak-anak, sehingga mereka akan lebih semangat untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Mereka menyadari dari solusi-solusi masalah tersebut yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin sedang dialami sekarang atau mungkin yang akan dialami masa yang akan datang. Karena pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga pembelajaran makin menyenangkan. Hal-hal yang sudah saya lakukan antara lain memberikan kebebasan pembelajaran pada murid saya, bahwa pembelajaran tidak hanya dilakukan di kelas saja, bisa di lapangan, di perpustakaan, di aula, bahkan di masjid. Hal inilah yang akan mendorong murid-murid akan aktif, kreatif, inovatif. Mereka bebas berimajinasi, pikiran mereka akan terasa lebih fresh, anak-anak menjadi lebih senang, tidak tertekan, dan memberi kesan tersendiri. Yang saya lakukan juga adalah memuliakan murid. Saya menghormatinya, memberikan perhatian dan kasih sayang, memperlakukan murid seperti anak kandung saya sendiri. Karena perhatian inilah, murid menjadi senang atas perlakuan ini, sehingga nantinya murid-murid akan menyenangi saya dan akan menyenangi pembelajaran saya. Selain itu, saya di sekolah sudah menerapkan pendidikan yang berbudi pekerti. Saya memberi tauladan dengan membiasakan 5S. Membiasakan budi pekerti kepada anak-anak. Semakin baik budi pekerti, mewujudkan kepribadian dan karakter, dapat mengalahkan nafsu dan tabiat asli dan biologis. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Adapun yang segera saya terapkan di sekolah yaitu menanamkan budi pekerti. Saya harus memberi tauladan cara berbudi pekerti luhur, membiasakan diri saya untuk berbuat baik, bertata krama, sehingga nanti apa yang saya lakukan akan ditiru oleh anak-anak. Saya harus menuntun segala kodrat anak agar anak bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Yang kedua yaitu saya harus segera membuat pemetaan untuk memahami karakteristik murid yang berbeda-beda, yaitu memuat latar belakang keluarga, sosiokultural, minat dan bakat. Selanjutnya, saya harus merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakter murid, berpusat pada murid, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Selanjutnya, yaitu melaksanakan Merdeka Belajar dengan sebaik-baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah manfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, semoga sehat selalu. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.